25 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Desember 1994, konsol pertama PlayStation dirilis di Jepang, dan hal itu mengubah wajah dunia gaming sampai sekarang. Pertanyaan untuk kamu, apa konsol favorit kamu? Apakah PS1 yang klasik dan penuh kenangan, atau PS4 yang canggih dan memanjakan kamu, atau malah PS Vita yang keren namun nasibnya mengenaskan? Bagi gamer, diakui nggak diakui, setiap konsol PlayStation punya kesan tersendiri. Tapi, yang akan kita bahas kali ini adalah PS3. Dan sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like jika kamu suka video ini, agar kami tambah semangat dalam membuat konten. Oke, memang si hitam gemuk yang satu ini bukan konsol terlaris di generasinya, karena konsol ini kalah dengan Xbox 360 dan juga Wii. Akan tetapi, dia punya berbagai keistimewaan yang membuatnya sangat keren dan layak dimiliki hingga sekarang. Secara konsol, PS3 sendiri sudah dihentikan produksinya oleh Sony di tahun 2017, sedangkan untuk publisher game PS3 terakhir di tahun 2018. Maka, bagi kamu yang membeli PS3 di toko fix, itu bukanlah produk baru tapi refurbished dan hanya akan dapat garansi toko, bukan garansi Sony. Kalau di luar negeri mungkin PS3 sudah masuk museum atau mampir di gudang rumah. Tapi di Indonesia PS3 masih laku untuk dijual karena konsumennya bisa dibilang masih ada. Terlebih lagi, kasetnya murah dan sekarang bisa di jailbreak atau dibajak. Kalau pengen simple lagi dan gak keluar biaya, kamu tinggal download gamenya di internet, beres deh. Walau konsol PS3 sudah tak ada yang baru, namun game yang ditawarkan banyak banget. Dan tentunya murah kalau kamu mau beli gamenya. Karena hal itu juga konsol ini masih laris di pasaran. Dan tidak hanya itu, bahkan sekarang game-gamenya pun ada yang udah di-mod. Dan untuk harga PS3 di tahun ini juga bervariasi. Bila kalian cek link di deskripsi, maka harga dari PS3 ini sekarang mulai di angka 1,2 juta hingga 2,6 juta, tergantung harddisk yang disematkan dan juga tipe yang kamu pilih. Bahkan kadang PS3 jenis Fat yang sering bermasalah yellow dijual di bawah 1 juta untuk PS-nya aja. Dari harga konsol, aksesoris yang murah, serta jumlah game yang sudah banyak, dan tentunya grafik yang ditampilkan sebenarnya sudah bagus, maka kami bilang PS3 masih worth it untuk dibeli dan untuk sekedar merefresh otak kamu ketika lelah dengan kerjaan atau sekedar bermain dengan teman. Kami masih yakin PS3 akan masih banyak diincar mereka yang ingin bermain game tanpa mementingkan grafik yang luar biasa tingkat detailnya. Karena loncatan antara PS2 ke PS3 ini grafiknya sungguh luar biasa, nggak seperti PS4 ke PS5, itu menurut kami. Dan ini adalah beberapa alasan yang mungkin bisa bikin kamu tambah yakin untuk beli PS3. Yang pertama adalah beragam pilihan output ke layar TV. Dirilis di masa transisi antara televisi tabung dengan HD TV, Sony membekali PS3 dengan colokan yang memfasilitasi kedua generasi tersebut. Jadi kamu bisa memasang konsol ini menggunakan sejumlah kabel berbeda. Mulai dari S-Video, komposit AV, komponen AV, HDMI, hingga yang cukup nyeleneh seperti SC-ART atau dibaca SCART. Tapi tentu saja HDMI selaku format paling modern akan menghasilkan kualitas audio dan juga video terbaik. Dan untuk kualitasnya ini bisa hingga 1080p. Tapi pilihan-pilihan output ini akan berguna bila kamu punya banyak konsol di rumah dan harus berbagi kabel. Jadi kemudahan yang ditawarkan PS3 ini cukup membantu, bukan? Yang kedua adalah tak perlu install, cukup pop and play. Era PS3 adalah era yang menyenangkan karena di masa itu game sudah semakin canggih tapi masih bisa dimainkan tanpa harus melakukan instalasi ke harddisk. Ada sejumlah game yang menawarkan fitur instalasi, akan tetapi jumlahnya sedikit dan itu biasanya hanya opsional aja. Bila kamu ingin main sebuah game, kamu hanya perlu mengeluarkan kaset Blu-ray dari kotaknya lalu dimasukkan ke konsol PS3 dan voila, game bisa dimainkan. Ini beda dengan PS4 di mana semua game wajib diinstal, apalagi mengingat ukuran sebuah game bisa mencapai ratusan giga. Terkadang kita terpaksa harus menghapus game demi menyediakan ruang untuk game lainnya. Masalah seperti ini tidak akan kamu temui di PS3 kecuali kalau game milikmu adalah digital semua. Yang ketiga, segudang judul-judul game berkesan. Baik eksklusif maupun non-eksklusif, PS3 punya game keren untuk siapa saja dan dari segala genre. Penggemar JRPG misalnya, bisa menemukan judul-judul seperti Tales of Xillia, Ni no Kuni, hingga Chill of Light.
Dan untuk game first person shooter atau biasa kita sebut FPS, konsol ini menyimpan sejumlah game legendaris antara lain Call of Duty, BioShock Infinite, dan Dead Space. Perwakilan dari RPG juga tak mau kalah seperti trilogi Mass Effect, Diablo 3 hingga yang paling terkenal yaitu The Elder Scrolls 5. Sedangkan di genre balap, generasi ini memunculkan beberapa judul favorit saya seperti Grid, Sonic, serta Ridge Racer 7. Semua game ini menawarkan ratusan bahkan ribuan jam pengalaman seru dan asik sekali untuk dimainkan sendiri atau bareng temen. Yang keempat adalah performa. Soal performa PS3 ini sih dari Inteknolive pribadi sangat-sangat masih oke di tahun 2022. Kami punya PS3 yang kami beli di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 untuk mengisi waktu luang di rumah ketika ada aturan yang nggak boleh kemana-mana. Dan kami tahu bahwa PS3 yang kami beli adalah refurbished dan otomatis nggak dapat garansi dari Sony dong, hanya dapat garansi dari toko aja. Tapi walau garansi toko nggak apa-apa sih kalau sellernya tanggung jawab. Kami beli waktu itu kalau nggak salah di harga 1,8 dengan kapasitas memori 160GB dan sampai sekarang masih dipakai oleh anak-anak Inteknolive. Next, yang terakhir adalah kesimpulan dan juga harga. Jadi melihat performa PS3 yang masih bisa dinikmati di tahun 2022 atau 2023 mendatang, tak heran jika PS3 masih laku dan diminati di Indonesia saat ini. Apalagi buat rental PS, PS3 ini masih oke karena sekarang masih banyak rental PS yang menyediakan PS3. Dan buat kamu yang belum punya konsol dan pengen beli konsol pertama dengan budget yang nggak mahal-mahal banget, maka PS3 ini bisa kamu jadikan pilihan. Saran untuk yang mau beli PS3, usahakan tipe slim seri di atas 25. Hindari membeli seri di bawahnya dan juga PS3 FAT yang sering bermasalah karena suka overheat terus jadi yellow. Atau kamu bisa membeli super slim karena umur mesinnya sudah lebih muda lagi. Tapi kalau budget kamu hanya cukup untuk membeli yang FAT ya nggak apa-apa, yang penting dirawat pasti awet kok. Karena apa-apa itu kalau dirawat pasti awet. Oh ya, untuk harga PS3 FAT sekarang dengan kapasitas 160GB ada di harga 1,2 juta. Dan untuk yang 320GB ada di harga Rp1.275.000. Sedangkan yang 500GB ada di harga 1,3 juta. Sedangkan untuk yang PS3 Slim dengan kapasitas 250GB ada di harga Rp1.755.000. Dan untuk 320GB ada di harga Rp1.779.000. Kalau masih kurang ada juga yang 500GB dan harganya di angka Rp1.839.000. Dan jika kamu berminat untuk membeli atau sekedar cek update harga, kamu bisa klik link pembelian di deskripsi, siapa tahu kan harganya turun lagi. Oke, itu dia pembahasan kita soal PS3. Kalau ada pertanyaan atau kamu kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan seperti biasa kita akan cari jawabannya bareng-bareng. See you next video.